Di dalam video pelajaran ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis data yang ada di Excel. Untuk pelajaran ini, Bapak akan menggunakan file dari pelajaran sebelumnya. Ada banyak jenis data di dunia ini, dan Excel mendukung banyak dari jenis-jenis data ini. Sekarang kita akan membahas 4 saja di antaranya, yaitu text, whole number, decimal number, dates. Yang pertama adalah data teks atau yang kadang disebut dengan istilah string. Contohnya adalah huruf-huruf yang kita masukkan tadi, A, B, C, D, E. Ini semua masuk dalam kategori teks. Nama orang atau nama benda juga termasuk ke dalam kategori teks. Misalnya Adelia, Budi, Chandra, dan sebagainya. Jenis data yang kedua adalah whole number atau dikenal juga dengan istilah integer, ya. Di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan istilah bilangan bulat. Intinya, jenis data ini adalah angka-angka sederhana yang tidak memiliki nilai setelah koma. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan di sini, Excel cukup cerdas untuk mengenali data type yang kita masukkan. Kalau kita memasukkan jenis angka, ya, otomatis mereka akan diformat supaya rata kanan, bukan rata kiri seperti teks. Sampai di sini paham? Ya. Kemudian jenis data berikutnya adalah float atau real number, atau di dalam Excel ini disebut dengan istilah decimal number. Intinya mereka adalah angka-angka yang memiliki nilai setelah koma. Contohnya saja 1,5, kemudian 3,5, kemudian 10,2, dan seterusnya. Kita bisa lihat karena decimal number juga termasuk angka, Excel juga akan meratakannya ke kanan dan bukan ke kiri, ya. Kalau misalnya ada yang berbeda dengan yang Bapak sekarang praktekkan, berarti kalian harus melihat video yang pengenalan awal, ya. Ya, baik Bapak lanjutkan. Nah, Anda mungkin penasaran, ya, sekarang bagaimana kalau kita ingin memasukkan data decimal number tapi dengan notasi, ya, tanda bagi. Jadi alih-alih kita mengetikkan 0,5, ya, kita ingin mengetikkannya dengan cara menekan 1, lalu tombol bagi, ya, lalu 2, ya, seperti ini. Apakah kita bisa melakukan ini di Excel? Ya, jawaban panjangnya adalah iya, dengan syarat, ya. Kita akan bahas ini lebih rinci di bagian akhir video. Untuk jawaban singkatnya adalah jangan, ya. Kenapa? Kalau kita melakukan hal tersebut, ya, di Excel, ya, maka Excel akan mengenalinya
dengan format date atau tanggal, ya. Sebagai contoh, ya, kalau kita ketikkan angka 1 tanda bagi, ya, lalu 2, ya, dan kita tekan enter, ya, maka Excel akan mengubah, ya, masukan kita itu menjadi data tanggal 2 Januari, ya. Di dalam Excel secara default data tanggal ditulis dengan format bulan, garis miring tanggal, garis miring tahun. Contoh, kita ingin memasukkan tanggal 11 Agustus 2021. Kita harus memulai dengan bulannya dulu, berarti tekan angka 8, garis miring 11, garis miring 2021, ya. Atau cukup ketikkan saja 21, ya. Kalau kita tekan enter, ya, kita bisa lihat tahunnya otomatis berubah menjadi 2021. Kalau di sini kita masukkan angka 00, ya, maka dia akan berubah menjadi tahun 2000. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa di Excel kita bisa mengubah format tampilan data. Misalnya kita ingin angka tanggalnya dulu yang muncul, lalu bulannya dan sebagainya. Nah, ini semua nanti akan kita bahas secara bertahap insyaallah. Satu hal yang mungkin bisa kita bahas sekarang yang berhubungan dengan proses menginput data decimal number, menyambung dari diskusi kita sebelumnya, ya. Seandainya kita ingin menginput angka desimal tapi kita hanya tahu nilai dibagi dan pembaginya, seandainya nilainya besar seperti 50 bagi 4, ya, kan tidak mungkin ada tanggal 50 di kalender. Angka tanggal paling besar adalah 31. Dalam kasus ini kalau kita tekan enter atau tab, Excel tidak akan mengubahnya menjadi data tanggal, ya. Alih-alih Excel akan mengubahnya menjadi data string atau teks, ya. Seperti yang Bapak katakan tadi, teks itu adanya di sebelah kiri, ya, kalau angka itu di kanan. Jadi tetap bukan data decimal number, ya, yang muncul sebagai hasilnya. Lalu pertanyaannya sekarang, ya, pertanyaan sekarang, bagaimana supaya Excel menghitungkan untuk kita nilai desimal dari pembagian tersebut, ya. Tentunya kita tidak ingin repot membuka aplikasi kalkulator hanya untuk mendapatkan angka desimalnya. Caranya adalah dengan menggunakan simbol sama dengan, ya, simbol sama dengan, ya, ya. Jadi caranya adalah dengan menggunakan simbol sama dengan terlebih dahulu, ya, lalu ketikkan angka 50, ya. Bapak ulangi sekali lagi. Caranya adalah dengan menggunakan simbol sama dengan terlebih dahulu, ya. Lalu tekan angka 50, lalu ketikkan lambang bagi, ya. Lalu angka 4 dan tekan enter atau tab. Kita lihat hasilnya 12,5 muncul sebagai angka desimal. Lambang sama dengan ini, ya, lambang sama dengan ini
sangat penting di dalam Excel. Ya, dicatat ya nak, lambang sama dengan ini sangat penting di dalam Excel, dan nantinya kita akan membahas banyak sekali fungsi yang bisa kita manfaatkan setelah penggunaan lambang sama dengan ini.